Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para partisipan webinar di pagi hari ini. Terima kasih buat host Pak Memo. Selamat pagi Pak Jimmy Gani. Salam sehat Pak. Selamat pagi Pak Ketum. Waduh, semangat. Salam semangat, salam sehat. Salam sehat. Ya, selamat pagi juga Pak Ilham. Ya tentunya sedang mungkin memproses untuk dapat kembali on air. Ya, selamat pagi. Kemudian selamat pagi buat para pengurus, anggota Aprindo, para narasumber yang mungkin nggak tersebutkan. Semuanya terima kasih sudah bersama-sama kita di dalam pembicaraan webinar pada pagi hari ini. Ya, webinar pada pagi hari ini mungkin izin sekaligus saya share screen saja supaya mempersingkat waktu. Sebentar ya. Ini memang kita akan share-kan ya, sudah terlihat? Mohon maaf, dari host ya, sudah terlihat? Siap. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya, saya running slideshow ya. Silakan Pak. Oke. Ya, terlihat full dari layar ini, host? Terlihat full atau terlihat setengah bagian atau seperempat bagian? Bisa bantu saya? Terlihat full bahannya? Mungkin di full screen Pak, mohon izin Pak. Tadi full screen yang pertama Pak. Oh, ini di layar ada 2 slide Pak. Saya swipe ya. Nah, kalau ini? Mohon izin. Ya, betul Pak. Siap. Silakan Pak. Ya, ini terlihat full ya? Siap, betul Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita sekarang berada di era digitalisasi. Ada 2 era yang tentunya mengemuka saat ini ya dalam kondisi perjalanan kita, perjalanan usaha, perjalanan bisnis, ya bahkan perjalanan kehidupan kita, bahwa keniscayaan ada 2 hal yang terjadi pada saat ini, yaitu keniscayaan pada globalisasi dan keniscayaan pada digitalisasi. Nah, 2 hal ini mengemuka dalam 1 dekade atau 10 tahun terakhir ini. Ya. Tentunya ini menjadi bagian yang tidak bisa kita hindarkan, suatu keniscayaan, satu kepastian, suatu kondisi yang sudah saat ini berjalan di depan kita. Tidak hanya berjalan di belakang ya, sekarang sudah berjalan di depan kita. Dan tentunya kita mengikuti arus globalisasi dan arus digitalisasi. Ya, ini singkat saja. Jadi memang pandemik atau PSBB belum selesai ya. Jaga prokes, pandemik boleh turun, PPKM level boleh turun, tapi prokes jangan turun. Ya, hari ini kita akan webinar juga jaga prokes kalau yang di kantor ataupun juga yang di tempat-tempat publik tentunya. Ya, kalau yang di rumah ya tentu sudah lebih aman ya. Tapi kembali lagi, prokes ini menjadi bagian utama karena pandemik belum selesai. Dan karena pandemik belum selesai, kita tahu bahwa situasi Indonesia tahun 2020 sudah 20 bulan sampai dengan bulan ini 2021, ekonomi kita itu belum krisis sebenarnya, tapi sudah recess atau resesi ya. Kita masih bisa menjalankan roda ekonomi tapi sangat fluktuatif ya dalam kondisi resesi ya. Sebelum COVID kita tahu kehidupan as a normal, as an usual life. Kemudian sekarang saat COVID kita diperhadapkan dengan suatu keniscayaan unusual life ya, unusual business ya. Artinya bisnis yang biasa yang selalu kita lakukan harus terdampak karena COVID. Karena memang ini adalah satu hal yang tidak pernah kita undang, tapi dia datang dan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita dan usaha kita. Ekonomi juga akhirnya terpecah-pecah, artinya tidak solid, ya. Balance health and economy menjadi satu success factor yang diperlukan untuk dapat kita bertahan, ya. Kita berbicara bertahan dulu, ya.
kemudian setelah pandemik menjadi endemi, baru kita pikirkan dan harapkan kemajuan. Nah, ini sekarang yang penting adalah kita balance terhadap situasi menjaga prokes dan juga berusaha atau menjalankan ekonomi, ataupun juga kalau masyarakat jaga kesehatan dan melakukan konsumsi yang wajar dan normal. Nah, ekonomi kita kemarin 3,51 ya pertumbuhan ekonominya, dari kuartal kedua, kuartal ketiga 3,51, kuartal kedua 7,07%, kuartal pertama minus 0,71. Jadi memang sangat fluktuatif, sehingga tentunya ini menjadi satu bagian yang challenging, very challenging, untuk bagaimana kita dapat bertahan, tapi juga memikirkan kemajuan, bagaimana kita dapat maju setelah pandemik atau saat sudah menjadi endemi. Ya, fluktuasi ini terjadi karena memang kita tahu diakibatkan dengan adanya penularan COVID yang signifikan. Ya, kita tahu di bulan Januari, Februari, Maret memang sudah sangat cukup tinggi, ya, cukup relevan karena Desember, November, Desember tahun lalu terjadi keramaian di mana-mana tempat, kerumunan, dan ketika sudah bisa mengatasi, tapi turun lagi karena memang adanya mutasi virus atau mutasi Delta COVID. Jadi yang terdampak ekonominya dan dalam hal ini konsumsi rumah tangga yang terkena. Ya, secara cepat saja inflasi kita juga masih rendah, ya, tapi masih di dalam rentan yang sudah cukup baik, ya, 1,6 di bulan September, Oktober 1,66. Artinya sudah ada demand di sana. Masih lebih baik ada inflasi daripada deflasi. Deflasi berarti tidak ada demand. Supply-nya jalan terus tapi tidak ada yang belanja. Demand-nya tidak ada. Tapi sekarang sudah mulai ada demand, sudah mulai ada kenaikan sampai kepada tahap inflasi yang kita harapkan normally sebelum pandemik 3-3,2%. Jadi ini masih 50% ya akselerasi ekonomi kita yang ditinjau dari sisi inflasi. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana ini saya men-sharingkan beradanya survei yang berkaitan dengan digitalisasi kepada retail modern, dan di akhir daripada paparan saya berbicara mengenai UMKM yang juga perlu go digital. Ya, kita tahu bahwa kenyataannya offline atau physical store, brick and mortar, atau pasar swalayan, atau pasar retail modern, itu masih merupakan bagian yang tidak akan terhempaskan dengan zaman. Ya, artinya adanya online retailer tidak serta-merta menghilangkan kebiasaan atau kemauan masyarakat untuk berbelanja di physical store. Ini ada surveinya, ya. 91% abandon on online retailers. Artinya apa? Mereka tetap berupaya ke offline, tetapi dengan kondisi tentunya ya dengan prokes, ya, kalau di masa pandemik ini, ya, artinya kebutuhan dasar, kebutuhan pokok tetap mereka belanjakan di offline. Online itu memang pertumbuhannya di atas 60%, tapi market cap-nya, ya, market transaction-nya itu masih di bawah 20%, ya, dibanding dengan offline. Jadi ini adalah satu kenyataan. Kemudian dari konsumen yang sekarang ini yang disurvei, itu rata-rata mereka ingin personalized customer experience, ya. Jadi personalisasi untuk personalisasi kepada konsumen sehingga konsumen dapat terpuaskan, ya, apa yang mereka akan belanjakan. 77% menginginkan demikian. Jadi survei ini menandakan bahwa majority mereka ingin personal experience. Apa sih personal experience itu? Personal experience adalah yang sekarang mengemuka adalah lewat digitalisasi, gitu ya. Tanpa digitalisasi, customer experience ini nggak akan dapat termanifestasi. Jadi kembali lagi, customer experience sekarang ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui profil customer, bagaimana kita dapat mengetahui kebutuhan konsumen, ya. Jadi bagaimana mereka dapat informasi sebelum mereka kehabisan barang stoknya di rumah, ya, karena kita punya analyze data, ya, kita punya analisis profile customer sehingga kita tahu pola belanja customer, dan pola belanja itu
yang direkam kemudian diprofiling oleh sistem database, oleh program, oleh aplikasi, sehingga dapat berkomunikasi dengan customer. Customer akan merasa diperhatikan, customer akan merasa dihormati, sehingga inilah yang menimbulkan customer experience. Kemudian ya 7 dari 10 retailer itu memang sudah mulai menginvestasi kepada customer experience. Jadi masih ada yang belum ya. Terutama ini survei netral, bukan dilakukan oleh Aprindo, tetapi ini survei yang ingin dibukakan bahwa investasi kepada digitalisasi itu sudah signifikan bagi para retail modern. Jadi pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau kondisi yang tidak lakukan investasi? Ya tentunya akan tertinggal dengan yang melakukan investasi digitalisasi dalam hal misalnya personalizing atau customer experience. Customer expectation dengan retail experience, harapan dari konsumen dan juga apa yang dilakukan oleh para retail dalam memenuhi perilaku konsumen yang berubah karena globalisasi dan digitalisasi, seperti di awal tadi saya katakan, bahwa karena satu keniscayaan sekarang, konsumen atau shoppers itu akan melihat perbandingan-perbandingan produk, ya. Nah, perbandingan-perbandingan produk ini juga adalah satu keniscayaan, ya. Jadi sebelum mereka membeli, mereka sekarang untuk lapisan konsumen milenial terutama, mereka akan memperhatikan perbandingan review, ya, review products. Nah, ini juga sangat berarti bahwa digitalisasi perlu memberikan review produknya yang baik dan yang bagus, gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana untuk juga memberi keyakinan kepada para pembeli bahwa produk yang dibelinya itu adalah terjangkau, kemudian juga ada diskonnya. Ya, diskon adalah hal yang mendasar bagi para retail dan itu diinformasikan atau disosialisasikan. Nah, saat ini yang terjadi adalah diskon bukan merupakan yang utama, ya, yang terjadi sekarang ini. Ini disurvei, ya, disurvei oleh satu lembaga independen. Diskon itu menempati posisi 45% dari nilai transaksi, keputusan transaksi yang dilakukan oleh konsumen, ya. Tapi personalized email, ya, nah ini email ini dalam arti luas, ini juga WhatsApp, ya, direct marketing, WhatsApp atau juga pesan pribadi dan lain sebagainya, itu yang menempati posisi pertama, ya. Diperhatikan konsumen, kemudian dihormati, di-ensure, diberi keyakinan, maka konsumen akan mengambil keputusan untuk berbelanja. Kemudian search result, jadi bagaimana proses aplikasi kita atau digitalisasi kita itu dapat hadir di internet, ya, sehingga dapat dilihat oleh setiap konsumen. Ini juga merupakan dasar yang dijadikan satu bagian dari customer experience. Produk display, kemudian diskon. Nah, produk display berarti produk display yang ada di yang ada di toko, ya. Keputusan untuk transaksi itu terjadi karena adanya juga produk display, diskon, dan juga ya homepage atau website, ya. Nah, personalization-nya itu yang terjadi adalah tantangan personalization adalah many retailers, ya, banyak retail yang ya tentunya di bangsa kita di Indonesia kondisinya bandwidth ini menjadi suatu problem, ya. Jadi hampir sebagian itu juga masih terkendala atau mendapat tantangan dari IT bandwidth, ya. Ini memang suatu kenyataan. Oleh karenanya dalam survei tadi, online itu bukan segala-galanya, tetapi melengkapi atau memenuhi kebutuhan masyarakat saat diperlukan, ya. Seperti stay at home atau work from home, maka tiada lain pilihannya mereka akan membeli barang-barang retail lewat online. Dan customer experience menjadi yang utama ketika mereka ambil keputusan. Tapi lebih daripada itu, karena memang kondisinya offline masih mengemuka untuk kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tetap akan masih berbelanja di offline. Kemudian bagaimana aspek-aspek, jadi ini sebenarnya aspek tantangan yang terjadi ketika
adanya keputusan untuk melakukan digitalisasi kepada retail atau digitalisasi kepada retail modern. Ya, ini saya secara singkat supaya nanti ini bahannya sebenarnya bisa dibagikan, ini hasil surveinya saja. Jadi nanti bisa kita tanya jawab. Berkaitan dengan data privacy issue ini juga ternyata menjadi concern dari para konsumen ya, ketika mereka juga akan masuk digitalisasi. Jadi kembali lagi untuk para retail yang akan melakukan digitalisasi ini hal yang sangat perlu diperhatikan karena ya kita tahu bahwa kebocoran data, kemudian juga bagaimana data capture data dan juga hackers dan lain sebagainya itu akhirnya membuat kerepotan tersendiri bagi konsumen ketika mereka diperhadapkan pilihan untuk tetap berbelanja online atau tetap berbelanja offline atau bagaimana mereka menggunakan digitalisasi maupun juga mereka nggak menggunakan digitalisasi. Data privacy itu menjadi isu. Nah, conversion rate-nya untuk yang sudah melakukan bagian personalisasi dan yang belum melakukan personalisasi, profiling customer, ini ternyata di survei sangat cukup berbeda. Yang belum melakukan personalisasi itu angkanya yang di atas, dan yang sudah melakukan personalisasi sesuai dengan jenis barang retailnya itu tentu lebih baik atau lebih signifikan, ya. Dari sisi brand yang melakukan personalisasi, maka nilainya lebih baik daripada yang tidak melakukan personalisasi. Ya, groceries juga begitu, dan seterusnya. Jadi ini bagian daripada kondisi bahwa personalization itu juga menjadi hal yang penting selain aplikasi, selain dengan program online, program-program e-commerce yang sudah dibuat ataupun yang juga yang akan dibuat oleh para retail. Nah, innovation area-nya adalah ya di bagian produk tentunya, itu yang harus dapat jelas, dapat akurat datanya, detailnya kalau kita masuk di dalam digitalisasi. Kemudian juga bagaimana supaya mengcapture pengunjung ya masuk ke dalam website atau dalam aplikasi kita. Kemudian juga bagaimana membuat shopping experience ya kepada mereka. Jadi ini kembali lagi shopping experience memberi dampak yang lebih besar untuk customer mengambil keputusan belanja. Jadi innovation dalam customer experience itu peringkat yang cukup signifikan perlu dilakukan. Nah, ini juga sama ya, bagaimana supaya customer itu dapat mendapatkan produk kita ya, itu juga lewat program personalization. Nah, ada beberapa innovation trend yang saat ini disurvey ya, untuk visual search para retailers itu 50% ingin melakukan fokus terhadap kegiatan activity supaya bisa memvisualkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen lewat digital. Nah, 40% menunggu. Jadi ada lebih besar yang tidak memperhatikan daripada yang memperhatikan itu. Ya, jadi kita tentunya harus lebih meningkatkan lagi bagaimana supaya shoppers dapat memahami produk kita yang kita visualisasikan lewat web page, lewat aplikasi, lewat program dan hal-hal lain yang berkaitan dengan digitalisasi. Kemudian hyper personalization itu retailers juga sudah mulai dan di atas 50% di survei, masih ada 40 sekian yang belum melakukannya, dan shoppers juga jumlahnya memang masih sedikit. Karena apa? Karena memang belum tersosialisasikan dengan baik bahwa ada personalization yang sedang dilakukan, profiling yang sedang dilakukan oleh para retail. Jadi di sini dalam hal promosi atau propagandanya perlu ditingkatkan. Ada juga yang melakukan gamification, artinya kalau kita lihat di marketplace sekarang ada upaya-upaya untuk sebelum belanja konsumen bisa dihibur dengan bermain game dan lain sebagainya. Ini juga sudah mulai di-improve oleh para retail, jadi tidak hanya melulu jualan barang, tapi ada entertainment-nya di aplikasi atau di digitalisasi yang diciptakan. Ya, ini merupakan bagian yang tentunya
bisa ditingkatkan. Ya, ini touchless shopping, pembelanjaan lewat aplikasi, itu juga disurvei ternyata para retail sudah mulai beralih ya untuk juga mengembangkannya, dan yang juga standby atau menggunakannya itu dari sisi pembeli juga ya tentunya masih perlu ditingkatkan. Dan ini ya sekarang yang menarik, augmented and virtual reality, ya ini juga akan masuk ke dunia maya ini, ya yang akan lebih signifikan lagi. Kita tahu Facebook sudah mengganti namanya menjadi Metaverse, ya. Metaverse itu artinya melampaui, meta itu melampaui. Mereka membuat virtual yang menjadi reality, reality yang menjadi virtual. Nah, ini menarik. Ini adalah the future retail. Ya, siap-siap para retail harus bisa masuk ke sini karena ketika sudah virtual menjadi reality, reality menjadi virtual, maka sudah nggak ada batasan lagi. Ya, begitu terbukanya semua informasi, bahkan juga semua transaksi bisa dilakukan lewat augmented and virtual reality ini. Di dalam rilisnya, misalnya Facebook itu dengan menjadi Metaverse, mereka akan membuat suatu kolaborasi ya tentunya dengan tentunya kalau retail ya berarti kolaborasi dengan retail sehingga konsumen itu dapat seperti masuk ke toko walaupun berada di rumah gitu ya, walaupun berada di kantor. Kemudian dapat memilih barang dan juga melakukan transaksi di virtual itu. Dan ini sesuatu experience yang luar biasa pasti, dan ini akan tentunya tidak dalam waktu dekat, tapi akan menjadi suatu keniscayaan baru lagi. Ya, ini beberapa konklusi bahwa pentingnya customer experience itu juga ditingkatkan, tidak hanya sekedar aplikasi dan program, itu untuk para retail yang sudah mulai mentransformasikan bisnisnya juga ke digitalisasi. Ya, ini mengenai conditionalnya. Ya, saya mungkin langsung kepada UMKM karena ini juga ada kaitan dengan UMKM. Nah, mengapa UMKM perlu untuk masuk juga ke digitalisasi? Karena yang pertama adalah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan digitalisasi tentunya kita tidak hanya pada lapak kita yang ukurannya 2x2 meter, 2x3 meter, atau produk kita yang ada di gerai-gerai retail yang kita masukkan ke gerai retail modern, tapi juga justru lebih luas lagi karena 24 hours, 7 week, 365 days ya. 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365 hari dapat diakses oleh siapapun. Nah, pentingnya digitalisasi bagi para UMKM adalah juga untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, penggunaan internet memang dirasa membantu UMKM, terutama untuk menjalankan usaha di masa-masa pandemik ya. 80% menjawab membantu dan 19,4% belum membantu, artinya mungkin masih gaptek. Tapi kembali lagi satu kenyataan bahwa memang eranya sekarang adalah era digitalisasi, sehingga melakukan kegiatan pemasaran melalui media sosial, ya ini juga sudah dilakukan oleh retail tentunya, mempromosikan barang, ya, dan memesan bahan baku juga itu sebenarnya bisa dilakukan lewat internet, ya, memasarkan melalui marketplace, bahkan juga ada yang mengirim email ya kepada pesan WhatsApp ke pelanggan. Ini juga sudah mulai dilakukan direct marketing. Jadi ini semuanya keniscayaan dari digitalisasi. Perangkat yang digunakan ya memang masih banyak smartphone atau handphone ya, tapi pasti UMKM yang juga mau berkembang pasti akan ada suatu semangat untuk menginvestasikan tidak hanya lewat smartphone tapi juga menggunakan notebook atau laptop sehingga dapat lebih berkreasi. Ya tentunya ini berjalan dengan waktu ya, berjalan dengan proses perkembangan dari produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, kemudian disurvei bahwa indeks kesiapan digital UMKM misalnya di Jabodetabek ya, jika skala tertinggi misalnya 5, masih pada tahap menengah
artinya beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur indeks kesiapan digital, indeks optimisme, kompetensi, keamanan itu berada di angka rata-rata 3,6. Artinya optimisme untuk menggunakan digital itu sudah tinggi, ya. Tetapi kompetensi, keahlian, kompetensi itu bicara keahlian, penggunaan atau pemakaian atau pemilihan aplikasi itu masih 3,8 di survei. Kemudian ya faktor keamanan dan kenyamanan ini juga menjadi suatu problem yang masih mesti ditingkatkan. Ya, rasa aman melakukan digitalisasi lewat internet ini juga masih perlu ditingkatkan. Kesiapan digital berdasarkan umur tentunya dengan kondisi yang umur yang lebih milenial tentu lebih memiliki kesempatan untuk mempelajari digital lebih tinggi daripada yang baby boomers. Jadi ini suatu survei yang dihasilkan. Oke, mungkin kita cukup sampai di sini, Pak Memo. Nanti kita akan discuss untuk poin-poin selanjutnya. Saya kembalikan dulu ke host. Terima kasih.